Di antara nama-nama tokoh yang membentuk peradaban Melayu, ada satu nama yang tak lekang oleh waktu, yaitu Raja Ali Haji, seorang ulama, sejarawan, sastrawan yang bukan hanya menulis, tetapi juga mengukuhkan jati diri bangsa Melayu melalui karya-karyanya. Raja Ali Haji lahir sekitar tahun 1808 di Pulau Penyengat, Kepulauan Riau. Beliau berasal dari keluarga bangsawan Bugis Melayu yang memiliki pengaruh besar dalam Kesultanan Riau Lingga. Ayahnya yakni Raja Ahmad juga merupakan seorang ulama dan cendekiawan yang banyak berkontribusi di dalam perkembangan budaya dan sastra Melayu. Sejak muda, Raja Ali Haji sudah menunjukkan kecintaan yang luar biasa terhadap ilmu pengetahuan. Ia banyak belajar dari ulama dan cendekiawan di Riau, bahkan pernah menimba ilmu hingga ke Mekah. Perjalanannya ke Tanah Suci semakin memperkaya wawasan dan pemikirannya tentang agama, sastra, dan juga tata pemerintahan. Sebagai seorang intelektual, beliau berperan besar dalam penyusunan Tuhfat Al-Nafis, sebuah karya sejarah penting yang menceritakan perjalanan bangsa Melayu, terutama Kesultanan Riau Lingga. Namun karya yang paling terkenal dan tetap relevan hingga saat ini ialah Gurindam 12. Gurindam 12 adalah karya sastra berbentuk puisi yang mengandung ajaran moral, nasihat kehidupan, serta nilai-nilai keislaman. Karya ini ditulis oleh Raja Ali Haji pada tahun 1847 dan hingga kini menjadi salah satu warisan sastra terbesar di dalam sejarah Melayu. Beberapa bait terkenal dari Gurindam 12 antara lainnya ini: apabila banyak berkata-kata, disitulah jalan musuh dusta. Apabila orang berbuat durhaka, hilanglah anak buahnya. Di setiap bait dalam Gurindam 12 mengandung nasihat tentang kehidupan, pemerintahan, hingga etika sosial. Karya ini menjadi pedoman moral bagi masyarakat Melayu dan juga menjadi salah satu dasar dalam perkembangan bahasa dan sastra Indonesia. Ini adalah silsilah Kesultanan Riau dan di sini adalah Raja Ali Haji. Oke, jadi di sini ada tulis biografi singkat dari Raja Ali Haji. Yang pertama adalah pada tahun 1809 Raja Ali Haji lahir di Pulau Penyengat dari perkawinan Raja Ridha atau Bugis Selangor dan Raja Ahmad, yaitu anak dari Raja Haji di Sandra. Tahun 1828 Raja Ali Haji menunaikan ibadah haji di usia 19 tahun. Jadi usianya masih muda udah ibadah haji dia. Kemudian nama Haji diletakkan di belakang namanya menjadi Raja Ali Haji. Jadi nama Raja Ali Haji ini diberi saat Raja Ali Haji ini melaksanakan
ibadah haji. Usianya yang ke 19 tahun. Tahun 1857 sampai 1872, Raja Ali Haji melakukan korespondensi dengan Herman von de Waal, sarjana kelahiran Jerman yang bertugas sebagai pegawai pemerintah Hindia Belanda untuk menyusun kamus bahasa Melayu Belanda. Kemudian pada 1875, karya pertama Raja Ali Haji di linguistik Bustan Al-Katibin di Subian Al-Muta'alimin. Dan jadi ini adalah kitab yang berhasil juru tulis bagi anak-anak yang mendeskripsikan tata cara penulisan bahasa Melayu yang sesuai dengan ejaan Arab Melayu. Kemudian di sini juga tertulis beberapa karya yang terkenal dari Raja Ali Haji. Yang pertama ada Berundang 12 yang kita semua udah tahu. Jadi ini ditulis pada 1847 dan 1853. Kemudian ada Bustanul Al-Katibin atau Taman Para Penulis, jadi yang tadi kitab yang berhasil juru tulis itu. Kemudian ada Nukot 5 Ibnu Hizam Mujaib Haji Al-Malik di tahun 1897 dan 1887. Kemudian ada Sang Ratu Ilmu Hikmati atau Tamarut Al-Muhammad tahun 1897 dan 1896. Kemudian selanjutnya ada Kitab Pengetahuan Bahasa tahun 1858 dan 1929, Silsilah Melayu dan Bugis di tahun 1865 dan 1911. Selanjutnya ada Tuhfat Al-Nafis. Nah, ini ditulis tahun 1865 dan 1923. Sini ada Syair Kitab atau Hukum Alikah Syair Suluh Pegawai tahun 1866 dan 1889. Kemudian Syair Siti Siana Kumala Mustika Alam tahun 1993, Syair Hukum Barai 1993, Syair Awal 1863. Selain itu Raja Ali Haji juga menulis buku panduan yang mengurus kerajaan yaitu Al-Wusta. Jadi ini buku panduan dalam mengurus kerajaan yang ditulis oleh Raja Ali Haji. Jadi ada Al-Wusta, Al-Kubro, Al-Sugro, dan Peringatan Sejarah Negeri Johor. Tahun 1929, Kitab Pengetahuan Bahasa Melayu yang mulai ditulis sejak tahun 1898 diterbitkan oleh Ahmadiyah Press dari Singapura. Ini juga ada beberapa tulisan, peninggalan tulisan. Ini ada naskah tulis tangan 1. Ini semuanya menggunakan bahasa Arab. Zaman dulu memang Arab. Ini juga ada tulisan tangan yang tidak menggunakan bahasa Arab. Ini ada naskah, ada kitab Isra Mi'raj Nabi Muhammad, ada kitab Tauhid, ada alamat surat, ada risalah kecil pada menyatakan hukum jima dengan istrinya. Jadi kitab ini, risalah ini adalah adab dan cara berjima atau bersetubuh dengan istri dalam agama Islam. Ya. Jadi sekian yang dapat saya jelaskan. Terima kasih. Jadi, santan adalah makanan khas Melayu yang dibuat dari coconut milk. Ya, dan dijual di rumah Tahang. Sekian dari kami. Terima